Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindita Mesya Putrawan, selaku mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Farmakologi 2 dengan membahas mengenai kanker. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu kanker. Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan jaringan tubuh normal. Selain itu, penyakit kanker merupakan penyakit dengan karakteristik adanya gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multi-aplikasi pada organisme multiselular, sehingga terjadi perubahan perilaku sel. Kemudian, jenis-jenis kanker. Berdasarkan jenis kanker, para ahli memberikan nama kanker sebagai berikut. Yang pertama yaitu karsinoma, adalah jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Kedua, limfoma, adalah jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah. Ketiga, leukemia, adalah kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Keempat, sarkoma adalah jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat termaksud sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Kelima, glioma yaitu kanker susunan syaraf. Keenam, yaitu karsinoma in situ yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau disebut kelainan atau luka yang belum menyebar. Lanjut pada sel normal menjadi sel kanker. Pada sel-sel kanker tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusupan sel ke jaringan lain. Abnormalitas sel kanker akibat dari mutasi gen yang mengatur pembelahan sel. Akibatnya, sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibanding sel-sel normal. Proto-onkogen menghasilkan protein yang normalnya meningkatkan pembelahan sel atau menghambat kematian sel normal. Jika mengalami mutasi disebut dengan onkogen. Gen penekan tumor menghasilkan protein yang normalnya mencegah pembelahan sel atau menyebabkan kematian sel. Kemudian, gen perbaikan DNA untuk mencegah mutasi yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Adapun golongan obat anti kanker yaitu golongan alkilator, salah satunya itu adalah obat klorambusil. Klorambusil atau leukeran merupakan mustar nitrogen yang kerjanya paling lambat dan paling tidak toksik. Obat ini berguna untuk pengobatan paliatif leukemia, limfofisi kronik, dan penyakit Hodgkin atau stadium 3 dan 4, limfoma non-Hodgkin, myeloma multiple, makroglobulinemia primer atau Waldenstrom, dan dalam kombinasi dengan metotrexat atau daktinomisin pada karsinoma testis dan ovarium. Kemudian terdapat sel-sel kanker yang diantaranya yaitu sel tulang, sel darah, sel otot, sel lemak, sel kulit, sel saraf, sel endotelial, sel seks, sel pankreas, dan sel kanker. Selanjutnya, di sini saya mengambil salah satu kanker yang berada di dalam tubuh manusia, yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada area leher rahim, yakni bagian rahim yang menghubungkan rahim bagian atas dengan vagina. Kanker ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Gejala yang ditimbulkan oleh kanker serviks antara lain pendarahan abnormal atau flek darah dari vagina. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Besar harapan saya semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.